Ya, halo, cek apakah suara saya bisa didengar? Oke, Mas. Sampun Sudah ya. bisa. Oke, baik kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, mohon maaf ya saya terlambat tadi jalanan ramai sekali. Jadi saya nyampe di kampusnya juga agak terlambat. Ya, baik supaya tidak memperlama waktu lagi nanti teman-teman juga ada kuliah ya jam 9.40. Langsung aja kita mulai untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. PM ke-13 presentasi ya. Ada berapa kelompok untuk satu kelasnya? Saya lupa. Satu kelas Ada dibagi berapa? Berapa? 4 Permisi kelompok. izin menjawab, Nurse. Dari kelas R3, satu kelas terdapat 4 kelompok. Oh, 4 kelompok. Oke. Topiknya sama semua ya? Iya, sama, Nurse. Sama. Oke. Eh, tiap kelas nanti present dua ya. Karena topiknya sama kan, teks 1, 2, 3 dan satu kelasnya juga sama. Jadi nanti tiap kelas silakan presentasi dua kelompok. Untuk dua kelompok lainnya yang tidak presentasi nanti silahkan bertanya atau menanggapi atau menambahkan, monggo silahkan ya. Oke, baik. Panel aja langsung rek 1 sampai dengan rek 3 ya. Nanti kalau ada pertanyaan, tanggapan, tambahan dan seterusnya silakan di save aja nanti di akhir sesi kita bareng-bareng ya. Oke, mohon bantuan satu orang moderator untuk memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Monggo siapa yang mau membantu? Halo, siapa? Satu orang? Ayo, biar tidak terlalu lama. Atau dari PJ kelas yang lainnya yang selain Mbak Andi mungkin. Saya izin untuk mengajukan diri, apakah boleh, Nas? Boleh, monggo. Mbak siapa? Mbak Kemala ya? Iya, Nas. Oke, silahkan Mbak Kemala, waktu saya serahkan. Untuk presentasi maksimal 15 menit. Iya, Nas. Jadi izin konfirmasi dulu sebelumnya. Ini nanti dari dari rek 3 dan juga 4 itu kelompoknya itu kan 2 kelompok ya, Nas? Ya, kok 4 ya ini ya? Eh, Pas 1, 2, 3, 4. Berarti nanti ada 8 kali. Atau gini aja satu kelas diwakili satu satu kelompok aja. Kalau rek 1 diwakili kelompok 1, rek 2 diwakili oleh kelompok 2, rek 3 diwakili oleh kelompok 3, dan rek 4 diwakili oleh kelompok 4. Gitu ya, Mbak Kemala ya. Mohon maaf, Nas. Tadi sempat putus-putus. Oh Bisa. iya. Jadi gini aja, ini saya kira tadi ada 3 kelas, ternyata ada 4 kelas ya. Nah, Iya, Nas. Tadi. satu kelas diwakili satu kelompok A. Untuk rek 1 yang present kelompok 1, rek 2 kelompok 2, rek 3 kelompok 3, dan rek 4 kelompok 4 yang mewakili untuk presentasi. Maksimal waktunya untuk presentasi tiap kelompok 15 menit. Setelah itu kita lanjutkan diskusi ya. Oke. Baik, Nas. Terima kasih. Oke, Untuk sesi sama-sama. diskusinya nanti fleksibel ya, Nas, waktunya. Panel, oh iya, fleksibel sesuai dengan kebutuhan kita nanti. Pokoknya sebelum teman-teman selesai ke perkuliahan berikutnya. Oke, baik, Nas. Oke, baik, Nas. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Kemalan Ibu Semayu dari Rek 3 selaku moderator pada pagi hari ini. Sebelumnya selamat pagi kepada Nas Ihda.
dan juga teman-teman sekalian. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, kita bisa langsung melakukan presentasi pada pagi hari ini kepada kelompok 1, Rek 1, bisa melakukan share screen. Apakah sudah siap kelompoknya? Dari kelompok 1, Rek 1, apakah sudah siap? Oke, kepada Rek 1, kelompok 1, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliza Brita Arifati, perwakilan dari kelompok 1 dari reguler 1, akan mempresentasikan dari materi aplikasi transkultural nursing sepanjang jalur kehidupan manusia dan pada berbagai masalah kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi. Berikut ini adalah anggota dari kelompok kami. Dimulai dari definisi transkultural nursing. Transkultural nursing didefinisikan sebagai area keperawatan yang fokusnya adalah comparative study dan analisis perbedaan culture dan subculture dengan menghargai perilaku caring, nursing care, dan nilai sehat sakit, kepercayaan dan pola tingkah laku dengan tujuan perkembangan ilmu dan humanitik knowledge untuk culture yang universal dalam keperawatan. Teknologi sendiri pasti memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi dan meningkatkan praktik keperawatan transkultural. Hal ini dapat diimplementasikan secara langsung untuk menunjang keperawatan transkultural, di mana kemajuan teknologi informasi seperti platform media sosial dan komunikasi dan komunitas online, di mana platform tersebut dapat digunakan untuk membentuk jaringan dukungan dan informasi bagi pasien dengan latar belakang budaya tertentu. Hal ini memungkinkan pertukaran pengalaman dan pengetahuan yang dapat mendukung perawatan kesehatan yang efektif. Tadi ada latar belakang. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai keperawatan transkultural, untuk mengetahui manfaat penggunaan teknologi informasi dalam keperawatan transkultural, dan untuk mengetahui upaya aplikasi teknologi informasi dalam keperawatan transkultural. Serta manfaatnya yaitu memberi informasi kepada pembaca tentang apa yang dimaksud dengan transkultural nursing melalui definisi yang dijabarkan, konsep-konsep yang ada, serta hal yang terjadi yang berhubungan dengan transkultural nursing, serta upaya pengaplikasian teknologi informasi dalam pelaksanaan keperawatan transkultural. Selanjutnya, kami mengambil referensi dari jurnal berikut ini, Identitas Jurnal, dengan judul Pernikahan Dini Berbasis Transkultural Nursing di Kecamatan Torjun, Sampang, Madura. Dengan jurnal Nurse, tanggal terbit 2016, volume 11, halaman 165 sampai 167. Berikut ada review singkat dari jurnal yang kami ambil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan cross-sectional yang digunakan adalah 39 orang wanita yang menikah pada bulan Januari 2015 hingga Februari 2016. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan uji Sinclair. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan menikah tidak lepas dari pengaruh orang tua atau keluarga. Dalam suku Osing, pengambilan keputusan anak perempuan untuk menikah banyak bagian orang tua di dalamnya, bahkan masih ada bahwa semua keputusan ada pada orang tua, sehingga anak harus mengikuti orang tuanya dalam hal perkawinan. Berikut ada kelebihan dari jurnal yang kami ambil. Abstraknya cukup jelas, di mana terdapat penjelasan dimulai dari pendahuluan hingga hasil. Selanjutnya, latar belakang yang cukup fokus pada pernikahan dini, serta dampak negatif yang mampu mengangkat judul sehingga peneliti berfokus pada budaya pernikahan dini yang terjadi.
ketiga, menambah wawasan mengenai tingkat pernikahan dini di Indonesia, khususnya di Madura. Untuk kekurangan dari jurnal yang kami ambil, tidak ada kesimpulan pada bagian abstrak, sehingga membaca menerka-nerka kesimpulan melalui penjelasan abstrak yang ada. Tidak ada tujuan yang tercantum pada jurnal, serta rincian mengenai tindakan peneliti kepada responden tidak dijabarkan. Berikut adalah definisi pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur. Dalam hal ini, persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam materinya. Faktor pendorong pernikahan dini adalah faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan juga pergaulan bebas. Dampak dari pernikahan dini sendiri adalah ekonomi, kesehatan, dan psikologis. Berikut adalah kasus yang terdapat pada jurnal yang telah kami analisis. Kasus pernikahan dini banyak terjadi di mana-mana, salah satunya di Desa Kara, Kecamatan Torjun, Sampang, Madura. Terdapat perempuan yang menikah dini sebanyak 39 orang pada bulan Januari hingga Februari. Banyak klien mengatakan bahwa mendukung mereka untuk memilih menikah dini. Terdapat faktor yang mendukung antara lain faktor pengetahuan, faktor budaya, dukungan keluarga, ekonomi, dan teknologi. Dengan faktor-faktor tersebut, klien merasa bahwa sebagian masalah dapat teratasi. Nah, berikut adalah asuhan keperawatan dari kasus. Yang pertama, kami menemukan diagnosa keperawatan yaitu disfungsional seksual dengan pernikahan dini dengan tujuan dan kriteria hasil adalah fungsi seksual. Setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan integrasi aspek fisik dan sosio-emosional terkait penyaluran dan kinerja seksual membaik dengan kriteria hasil konflik nilai menurun. Untuk intervensi yang diberikan adalah melalui edukasi seksual, observasi data wanita di Desa Kara, Kecamatan Torjun, Sampang, Madura, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Terpetik, memberikan tindakan keperawatan berupa promosi kesehatan. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk bertanya, fasilitasi kesadaran keluarga terhadap anak dan remaja serta pengaruh media, edukasi tentang sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, jelaskan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi laki-laki dan perempuan, jelaskan perkembangan seksualitas sepanjang siklus kehidupan, jelaskan perkembangan emosi masa anak dan remaja, jelaskan pengaruh tekanan kelompok dan sosial terhadap aktivitas seksual, jelaskan konsekuensi negatif mengasuh anak pada usia dini, misalnya kemiskinan, kehilangan karir dan pendidikan, jelaskan risiko tertular penyakit menular seksual dan AIDS akibat seks bebas, anjurkan orang tua menjadi edukator seksualitas bagi anak-anaknya, anjurkan anak atau remaja tidak melakukan aktivitas seksual di luar nikah, ajarkan keterampilan komunikasi asertif untuk menolak tekanan teman sebaya dan sosial dalam aktivitas seksual. Untuk evaluasi sendiri ada SWOT dari klien yang menikah dini di usia dini mengatakan ada faktor yang mendukung wanita untuk memilih menikah dini, di antara lain faktor pengetahuan, budaya, dukungan keluarga, ekonomi, dan teknologi. Si klien yang menikah usia dini lebih banyak dibandingkan klien yang menikah usia ideal. A. Masalah teratasi sebagian. B. Lanjut intervensi. Untuk intervensi selanjutnya adalah konseling seksualitas dengan observasi, identifikasi masalah pengetahuan, masalah sistem reproduksi, masalah seksualitas, dan penyakit menular seksualitas. Identifikasi waktu disfungsi seksual dan kemungkinan penyebab, monitoring stres, kecemasan, depresi, dan penyebab disfungsi seksual. Terpetik, fasilitasi komunikasi antara pasien dan pasangan, berikan kesempatan kepada pasangan untuk menceritakan permasalahan seksual, berikan pujian terhadap perilaku yang benar,
Berikan saran dan sesuai kebutuhan pasangan dengan menggunakan bahasa yang mudah diterima, dipahami, dan tidak menghakimi. Edukasi, jelaskan efek pengobatan, kesehatan, dan penyakit terhadap disfungsi seksual. Informasikan pentingnya modifikasi pada aktivitas seksual. Serta kolaborasi dengan BKKBN tentang persiapan menikah. Baik, untuk kesimpulannya yaitu keperawatan transkultural adalah bidang keperawatan yang berfokus pada pemahaman dan pemberian asuhan keperawatan yang sensitif terhadap budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan pasien, mengurangi kesenjangan kesehatan, meningkatkan harmoni budaya, dan pemahaman di lingkungan perawatan kesehatan. Perawatan transkultural adalah komponen penting dalam memberikan perawatan kesehatan yang berkualitas demi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan individu, keluarga, dan komunitas dari semua lapisan masyarakat. Untuk sarannya, untuk mewujudkan keperawatan transkultural yang efektif, terdapat beberapa tips, yaitu dengan meluangkan waktu untuk mengenal pasien, menghormati keyakinan, dan praktik budaya pasien, bekerja sama dengan pasien untuk mengembangkan rencana perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan. Baik, sekian dari kelompok 1. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 Rek 1 atas presentasinya. Mungkin bisa Rek 2, kelompok 2, waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 regular 2 akan mempresentasikan tentang sharing jurnal. Next slide. Berikut anggota dari kelompok kami. Identitas jurnal yang kami pakai sendiri yaitu judulnya Early Weaning Food for Infants 0 until 6 months old in Mediterranean People based on Transcultural Nursing Theory. Jurnalnya dari IOP Conference Series Earth and Environmental Science. Volume dan halamannya volume 116 dan halaman 012059, tahun terbitnya 2018, penulisnya EMM, Shaltut M, Kusumaningrum T, dan FNDF. Reviewernya dari kelompok kami sendiri, tanggalnya 28 November 2023. Abstrak dari jurnal tersebut yaitu tujuannya menganalisis faktor-faktor pemberian makanan pendamping ASI pada bayi 0-6 bulan berdasarkan teori keperawatan transkultural. Lalu populasi yang dipakai yaitu ibu-ibu suku Madura yang memiliki bayi 0-6 bulan yang telah diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI dini, di mana sebanyak 61 responden dipilih dengan metode cluster sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah pendidikan, ekonomi, politik, dan hukum, nilai budaya dan gaya hidup, kekerabatan dan sosial, agama dan filosofi, serta teknologi. Lalu metode yang dipakai yaitu deskriptif dengan pendekatan cross-sectional dan wawancara terstruktur yang dideskripsikan menggunakan distribusi frekuensi dan presentase. Lalu dari hasil yang didapat yaitu terdapat keragaman nilai positif dan negatif pada berbagai variabel sehingga penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengurangi praktik pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI pada ibu-ibu di Madura yang sesuai dengan budaya setempat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Latar belakang dari jurnal ini sendiri yaitu WHO merekomendasikan untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan pertama untuk mencapai pertumbuhan yang optimal dalam perkembangan dan kesehatan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka yang terus berkembang, bayi harus menerima makanan pendamping ASI yang bergizi dan aman. Sementara pemberian ASI terus berlanjut hingga usia 2 tahun atau lebih. Namun dalam budaya Madura masih terdapat praktik pemberian makanan pendamping ASI sebelum bayi berusia 6 bulan. Target program ASI eksklusif di Indonesia berdasarkan rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2016 adalah 42%. Namun target tersebut masih belum tercapai untuk pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Rendahnya cakupan ASI eksklusif di daerah ini disebabkan oleh tradisi masyarakat Madura yang disebut lotek. Bahasa Madura artinya pemberian makanan lunak yang diberikan sebelum bayi berusia 6 bulan. Next slide.
Kemudian hasil pembahasannya yaitu tingkat pendidikan ibu menjadi dominan penting dalam membentuk tindakan individu. Yang kedua, kondisi keuangan keluarga dapat mempengaruhi kemampuan ibu untuk menyediakan nutrisi yang baik bagi dirinya sendiri untuk menjaga kualitas ASI. Yang ketiga, pengetahuan ibu tentang peraturan pemberian ASI perlu diketahui agar dapat mempengaruhi pandangan dan pelaksanaan pemberian ASI eksklusif. Yang keempat, alasan penyampaian dini yaitu yang pertama adalah ibu bekerja dan yang kedua pengetahuan yang kurang. Yang kelima, ditemukan responden dengan dukungan sosial dan keluarga yang positif. Keenam, 3 dimensi dalam religiusitas orang Madura yaitu yang pertama dimensi pengalaman, 2 dimensi pengetahuan agama, 3 dimensi konsekuensi. Yang ke 7, sebagian besar responden memiliki nilai religiusitas dan filosofi yang positif, namun tetap melakukan penyampaian dini. Yang terakhir yaitu perkembangan teknologi modern dapat bermanfaat untuk menyebarkan informasi mengenai ASI eksklusif. Kemudian kesimpulan jurnal sendiri yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian makanan pendamping ASI sebelum usia 6 bulan di masyarakat Madura meliputi rendahnya pendidikan ibu, tingkat ekonomi keluarga yang rendah, nilai budaya dan pola hidup negatif, dukungan sosial yang minim, serta keterbatasan teknologi untuk akses informasi tentang ASI eksklusif dan fasilitas pendukungnya. Untuk mengatasi hal ini, perawat kesehatan masyarakat perlu mengembangkan strategi promosi kesehatan yang sesuai dengan budaya setempat. Next slide. Jadi setelah membaca jurnal tersebut, kami tertrigger pada beberapa hal. Jadi jurnal itu membahas praktik pemberian makanan pendamping ASI sebelum usia 6 bulan di masyarakat Madura. Padahal WHO menganjurkan untuk pemberian MPASI itu di atas 6 bulan. Kemudian hal ini terjadi karena masih kuatnya tradisi masyarakat Madura yang disebut dengan lote atau memberi makanan lunak sebelum usia 6 bulan. Karena dipercaya dapat membuat bayi itu merasa lebih kenyang sehingga tidurnya lebih nyenyak. Kemudian juga dari hasil penelitiannya pemberian ASI eksklusif pada bayi masih rendah. Next slide. Analisis kasus, beberapa hal yang kami dapat yaitu dari konteks tradisional dan budaya. Tradisional lokal lote atau memberikan makanan lunak sebelum bayi mencapai usia 6 bulan itu merupakan keyakinan dari masyarakat Madura yang dipercaya bahwa lotek dapat membuat perut bayi kenyang dan tidur nyenyak. Kemudian pengaruh nilai budaya dan gaya hidup yang salah terkait dengan pemberian MPASI yaitu pemberian air kelapa atau romoro, pisang halus, dan susu formula sebelum bayi mencapai usia 6 bulan. Kemudian juga ada pengaruh faktor ekonomi di mana tingkat pendidikan rendah dan tingkat ekonomi rendah memberikan kontribusi pada kecenderungan ibu untuk memilih nasi atau pisang sebagai makanan pendamping ASI karena lebih murah secara ekonomi. Next slide. Kemudian ada tantangan dukungan sosial dan keluarga, di mana keluarga kurang mendengarkan keluh kesah ibu selama menyusui, sering menganjurkan penyapihan dini, dan jarang mendampingi ibu berkonsultasi dengan kesehatan itu menjadi hambatan dalam menjalankan praktik pemberian ASI eksklusif. Kemudian juga dari kurangnya akses dan pemanfaatan sumber informasi, kurangnya penggunaan media cetak dan elektronik membuat ibu kurang mendapat informasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif dan juga tidak dianjurkannya pemberian MPASI di bawah usia 6 bulan. Kemudian keterbatasan fasilitas pendukung teknologi seperti pompa ASI untuk ibu yang bekerja kantoran dan juga freezer untuk menyimpan ASI itu memperumit praktik pemberian ASI eksklusif. Next slide. Selanjutnya dijelaskan oleh Yulia. Baik, selanjutnya yaitu peran perawat. Yang pertama, perawat dapat memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang pentingnya ASI eksklusif sesuai rekomendasi WHO. Dengan memahami tradisi lokal seperti lotek, ini perawat dapat menyampaikan informasi dengan kontekstual dan menghormati nilai-nilai budaya setempat. Yang kedua, yaitu perawat perlu memiliki pemahaman mendalam terhadap nilai budaya dan gaya hidup seperti pemberian moro-moro, nasi, dan pisang halus tersebut yang mempengaruhi keputusan ibu dalam memberikan makanan pendamping. Yang ketiga, yaitu perawat dapat memberikan konseling ekonomi pada ibu dengan tingkat pendidikan rendah dan ekonomi rendah. Dengan memahami keterbatasan ekonomi ini, perawat dapat membantu ibu memilih opsi makanan yang sesuai secara ekonomis, namun tetap memenuhi kebutuhan gizi bayi.
Yang keempat yaitu perawat dapat memberikan dukungan emosional dan informasional kepada ibu yang menghadapi tekanan dari keluarga terkait praktik pemberian ASI eksklusif. Mempromosikan komunikasi terbuka antara keluarga dan ibu ini dapat membantu mengatasi hambatan sosial. Yang kelima yaitu perawat dapat memainkan peran dalam meningkatkan akses informasi dengan memberikan edukasi melalui media cetak, pertemuan kelompok, atau media sosial. Yang keenam yaitu perawat dapat memberikan informasi tentang fasilitas pendukung seperti pompa ASI dan fasilitas penyimpanan ASI. Oke, next slide. Selanjutnya yaitu aplikasi transkultural nursing. Faktor seperti nilai ekonomi, nilai sosial budaya, dukungan keluarga, gaya hidup, dan teknologi ini memiliki dampak pada pola pemberian nutrisi pada balita, serta berkontribusi pada kemungkinan terjadi stunting pada anak. Yang pertama yaitu adanya pemahaman nilai budaya. Perawat perlu memahami nilai-nilai budaya yang mempengaruhi perilaku pemberian makan pada anak seperti nilai ekonomi, nilai sosial, dan budaya. Perawat harus peka pada semua aspek tersebut karena sangat berkaitan dan sangat mempengaruhi pemberian intervensi yang tepat yang akan dipilih kepada masyarakat. Yang kedua yaitu penilaian kebutuhan nutrisi berdasarkan budaya. Perawat harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang mempengaruhi asupan nutrisi anak, misalnya memahami jenis makanan yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu pengaruh teknologi. Perawat perlu menyadari pengaruh teknologi dalam mempengaruhi sikap dan perilaku ibu terhadap pemberian makan anak, karena pada zaman sekarang perkembangan teknologi sangat pesat, maka perawat dapat lebih mudah dalam memberikan edukasi yang sesuai untuk para orang tua terkait masalah nutrisi. Next slide. Yang keempat yaitu pendekatan pendidikan. Perawat dapat mengedukasi yang sesuai dengan tingkat pengetahuan orang tua dengan menggunakan kata-kata yang sederhana, yang mudah dipahami, pastinya akan membantu terjadinya proses edukasi tentang nutrisi. Yang kelima yaitu ada faktor ekonomi. Perawat perlu memahami konteks ekonomi keluarga untuk memberikan saran yang sesuai, seperti memberikan edukasi bahwa memberikan ASI saja untuk bayi ini dapat menekan biaya pengeluaran, tapi telah sesuai dengan standar kesehatan yang ada. Yang keenam, respek terhadap nilai budaya dan gaya hidup. Perawat tidak boleh langsung menyalahkan budaya yang telah ada karena akan menimbulkan permasalahan dengan masyarakat sekitar. Yang ketujuh yaitu pemahaman konteks sosial dan keluarga. Perawat dapat memberikan edukasi kepada keluarga ibu yaitu terkait dengan pemberian dukungan pada ibu tentang pemberian nutrisi yang baik itu seperti apa. Ibu dan keluarga ini harus sama-sama diberikan edukasi agar bisa memberikan nutrisi yang sesuai dan dapat meningkatkan kondisi kesehatan serta mencegah stunting pada anak. Oke, next slide dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya apa saja faktor yang mempengaruhi? Yang pertama yaitu rendahnya akses teknologi. Teknologi mempengaruhi perilaku dan pemanfaatan kesehatan, terutama dalam pemberian ASI di Madura. Kurangnya akses informasi dan perangkat pendukung menjadi kendala. Yang kedua yaitu rendahnya pendidikan ibu. Ibu berpendidikan SD dan SMP sebanyak 92% cenderung memberikan makanan pendamping ASI sebelum 6 bulan. Selanjutnya yaitu rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Keuangan keluarga mempengaruhi kemampuan ibu memberikan nutrisi dan menjaga kualitas ASI. Yang selanjutnya yaitu nilai budaya dan cara hidup. 62% sampel menunjukkan nilai budaya negatif dalam memberikan makanan pendamping ASI dini pada bayi. Yang selanjutnya yaitu hubungan kekerabatan dan sosial. Dukungan negatif dari masyarakat dan keluarga terhadap penyapihan dini dapat mempengaruhi oleh kurangnya kesadaran perempuan terhadap peran ibu. Boleh next slide. Nah, dampak kasusnya yaitu yang pertama, gangguan pertumbuhan dan kesehatan bayi. Pemberian MPASI sebelum waktu yang direkomendasikan WHO dapat mengganggu pertumbuhan bayi dan kurangnya nutrisi dari ASI dapat mempengaruhi ke sistem kekebalan, otak, dan pertumbuhan. Selanjutnya yaitu risiko kesehatan. MPASI sebelum 6 bulan dapat meningkatkan risiko infeksi dan masalah pencernaan pada bayi. Yang selanjutnya yaitu pengaruh terhadap pola makan. Bayi mungkin menjadi lebih sulit menerima ASI eksklusif setelah diperkenalkannya makanan padat sebelum waktunya. Boleh next slide. Selanjutnya yaitu dukungan kesehatan tidak optimal. Kurangnya dukungan sosial dan keluarga serta kurangnya konsultasi dengan petugas kesehatan dapat mengakibatkan kurangnya informasi yang akurat
dan bimbingan yang diperlukan bagi ibu. Selanjutnya yaitu pengaruh budaya dan nilai negatif. Praktik-praktik tradisional dan kepercayaan budaya yang mempengaruhi keputusan pemberian MPASI dapat mengakibatkan bayi menerima makanan yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan kebutuhan gizinya. Selanjutnya yaitu pendidikan dan akses terbatas. Tingkat pendidikan rendah dan keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan mengenai pentingnya ASI eksklusif dapat menghambat kesadaran dan pemahaman ibu tentang pentingnya memberikan ASI eksklusif pada bayi. Next slide. Kesimpulan dari PPT ini yaitu penelitian ini dilakukan pada ibu-ibu suku Madura yang memiliki bayi 0 sampai 6 bulan yang telah diberikan makanan pendamping ASI MPASI dini di mana sebanyak 60 responden. Padahal Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan makanan pendamping ASI diberikan kepada bayi berusia 6 sampai 24 bulan untuk mencapai pertumbuhan optimal dalam perkembangan dan kesehatannya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi seperti rendahnya pendidikan ibu, rendahnya tingkat ekonomi keluarga, nilai-nilai budaya, dan cara hidup yang negatif, hubungan kekerabatan dan sosial, dan rendahnya akses terhadap teknologi. Hal ini tentunya memberikan dampak terhadap kasus yaitu gangguan pertumbuhan dan kesehatan bayi, risiko kesehatan, pengaruh terhadap pola makan, dukungan kesehatan yang tidak optimal, pengaruh budaya dan nilai negatif, pendidikan dan akses yang terbatas dalam mengaplikasikan transkultural nursing, perawat harus melakukan pemahaman nilai budaya, penilaian kebutuhan nutrisi berdasarkan budaya, pemahaman pengaruh teknologi, pemahaman mengenai faktor ekonomi keluarga, respek terhadap nilai budaya dan gaya hidup, serta pemahaman konteks sosial dan keluarga. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 Rek 2 atas presentasinya. Untuk selanjutnya dari Rek 3 kelompok 3 dengan durasi maksimal 15 menit untuk waktu dan lain saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf untuk tidak menyalakan kamera karena terdapat trouble pada perangkat saya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Nurse Ikhda selaku dosen pengampu dan yang saya banggakan teman-teman dari kelas reguler. Perkenalkan, saya Valencia dan rekan saya Marwati selaku perwakilan dari kelompok 3 kelas reguler 3. Pagi ini kami ingin mempresentasikan mengenai case-based learning dengan artikel yang kami angkat berjudul Dukungan Sosial sebagai Faktor Utama Pemberian Intervensi Gizi Spesifik pada anak usia 6-24 bulan dengan kejadian stunting berbasis transcultural nursing selama 15 menit ke depan. Baik, bisa next slide. Nah, berikut adalah nama anggota tim kami, bisa dilihat pada layar. Untuk topik yang akan kami bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai identitas artikel, kemudian overview, lalu ada pembahasan, dan terakhir tentunya tentang kesimpulan. Baik, sebelum membahas mengenai artikel yang kami angkat, sebelumnya keperawatan transkultural itu suatu pelayanan keperawatan yang berfokus pada analisis dan studi perbandingan tentang perbedaan budaya. Sumber yang kami dapat yaitu dari Leninger pada tahun 1978 dalam Asmadi 2008. Nah, keperawatan transkultural ini tuh merupakan ilmu dan kiat yang humanis yang difokuskan pada perilaku individu atau kelompok, serta proses untuk mempertahankan atau meningkatkan perilaku sehat atau perilaku sakit secara fisik dan psikokultural sesuai latar belakang budaya. Nah, teori ini tuh bertujuan untuk menjelaskan faktor budaya dan asuhan yang memengaruhi kesehatan, kesakitan, dan kematian manusia sebagai upaya untuk meningkatkan dan memajukan praktik keperawatan. Nah, oleh karena itu, artikel yang kami angkat tuh memuat transcultural nursing, yaitu mengenai stunting. Nah, selanjutnya yaitu langsung saja kita ke identitas artikel yang kami angkat. Judulnya yaitu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, artikel ini tuh berasal dari jurnal Pedio-Maternal Nursing Journal untuk volumenya yaitu volume 5 dan issue 1, halamannya yaitu halaman 77 sampai 87.
Jurnal kami ini tuh rilisan tahun 2019 dengan penulisnya yaitu Vima Utia Cahyani, Esti Yunitasari, dan Retno Indarwati. Untuk tautannya yaitu DOI-nya bisa dilihat pada layar. Untuk tanggal aksesnya yaitu pada 30 Desember kemarin. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pendahuluan jurnal yang kami angkat. Nah, apa sih stunting itu? Stunting itu merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu tertentu. Nah, defisit atau kelebihan nutrisi antara usia 0 dan 2 tahun tuh biasanya tidak dapat diubah dan memengaruhi kualitas hidup jangka pendek dan perkembangan otak jangka panjang, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan kognitif dan kinerja pendidikan intervensi nutrisi khusus. Nah, intervensi nutrisi khusus tadi ini tuh dimulai pada hari pertama kehamilan dan 730 hari setelah kehidupan pertama bayi. Nah, terdapat dua faktor yang memengaruhi status gizi seorang anak, yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Hal ini tuh dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak kecil yang merupakan salah satu faktor tidak langsung yang menganalisis permasalahan latar belakang budaya dalam pengasuhan berbasis budaya dibandingkan dengan faktor yang berhubungan dengan pemberian nutrisi khusus dalam pengasuhan lintas budaya suku Madura. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai metode artikel yang kami gunakan. Nah, metode yang digunakan dalam artikel jurnal ini itu ialah analisis deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Sampel penelitian ini terdiri dari 160 ibu yang memiliki anak usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Galis Bangkalan, dan dari sampel tersebut sebanyak 115 ibu dipilih menggunakan rumus Lovin. Nah, kriteria inklusi untuk partisipan penelitian ini tuh adalah ibu yang merawat anaknya sendiri, tinggal dalam satu rumah dengan anaknya, serta ibu yang tinggal dalam rumah dengan orang tua atau nenek. Sedangkan kriteria eksklusi meliputi anak usia 6-24 bulan dengan riwayat BBLR atau ibu dengan riwayat KEK. KEK itu kekurangan energi kronis, serta ibu yang tidak bersedia saat penelitian dilakukan. Dan anak 6-24 bulan dengan penyakit penyerta. Nah, dalam penelitian ini tuh data dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner dan dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistik 25 dengan menggunakan uji regresi logistik pada tingkat signifikansi itu P sama dengan 0,05. Kemudian lanjut, yaitu mengenai pembahasan jurnal yang kami angkat. Yang pertama ada faktor teknologi. Nah, pada penelitian ini, meskipun pemanfaatan teknologi cukup, namun kurang baik dalam pemberian intervensi gizi spesifik. Peneliti itu beranggapan bahwa faktor budaya yang kuat itu telah mempengaruhi penerapan informasi yang diperoleh dari pemanfaatan teknologi tersebut. Selain budaya, faktor sosial itu juga berpengaruh dalam penerapan informasi yang diperoleh dari faktor teknologi dalam pemberian intervensi gizi spesifik. Nah, faktor sosial budaya dari orang yang berpengaruh atau pengambil keputusan, yaitu orang tua, yang mengaruhi pemberian intervensi gizi spesifik. Selanjutnya ada faktor religius dan filosofi. Religiusitas ibu itu lebih mempengaruhi perilaku ibu dalam merawat bayi. Ibu dalam responden penelitian ini cenderung tidak tenang ketika hanya memberikan ASI eksklusif saja selama 6 bulan dan masih ragu dalam memberikan imunisasi kepada anak karena takut anaknya rewel dan masih beranggapan anak yang mempunyai daya tahan tubuh dari Tuhan. Faktor selanjutnya yaitu ada faktor dukungan sosial dan keluarga. Pada penelitian ini, meskipun dukungan keluarga cukup baik, tetapi kurang dalam pemberian intervensi gizi spesifik. Peneliti beranggapan bahwa hal tersebut tuh dikarenakan segala bentuk perawatan bayi sepenuhnya mengikuti apa yang disampaikan keluarga. Kebiasaan, adat istiadat, maupun kepercayaan dari keluarga yang kurang mendukung kesehatan anak menyebabkan pemberian intervensi gizi spesifik yang tidak baik. Faktor sosial dan keluarga dalam penelitian ini yang kurang mendukung antara lain ada
keluarga masih meyakini pemberian makanan pendamping ASI sebelum usia 6 bulan, seperti memberikan pisang, air kelapa, nasi halus itu membuat anak semakin kenyang, sehat, dan tidak rewel. Selanjutnya ada faktor politik dan legal. Pemerintah itu telah membuat kebijakan berupa memberikan makanan tambahan berupa biskuit yang diberikan saat posyandu dan pemberian obat cacing setiap 6 bulan sekali. Tidak ada peraturan adat pada penelitian yang tidak mendukung dalam pemberian intervensi gizi spesifik. Sehingga pada penelitian ini tuh didapatkan bahwa faktor politik dan legal sebagai responden itu mendukung dalam pemberian intervensi gizi spesifik. Untuk faktor selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin melanjutkan. Oke, yang selanjutnya itu ada faktor ekonomi. Sumber gizi bagi setiap anak itu tidak semuanya mahal dan tidak terjangkau bagi ekonomi rendah. Seperti sumber zinc dan Fe bisa didapatkan pada protein nabati seperti dalam kacang-kacangan dan juga sayur-sayuran. Selain itu juga dapat pada sumber hewani seperti ikan laut, tongkol, bandeng yang masih terjangkau bagi masyarakat yang ekonominya rendah. Konsumsi sayur-sayuran juga mengandung vitamin, mineral, dan serat, merupakan salah satu indikator sederhana dalam mewujudkan gizi seimbang. Pemerintah juga telah memberikan fasilitas bagi pencegah stunting secara gratis melalui puskesmas dalam program posyandu balita, yaitu seperti pemberian imunisasi dasar secara gratis, pemberian obat cacing secara gratis setiap 6 bulan sekali, serta pemberian makanan tambahan berupa biskuit. Hal tersebut dapat dibuktikan jika tidak adanya hubungan antara faktor ekonomi dengan pemberian intervensi gizi spesifik pada anak usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Galis. Selanjutnya itu adalah faktor pendidikan. Sebagian besar jenjang pendidikan terbanyak responden adalah di tingkat SD. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan ekonomi keluarga responden sehingga hanya mampu menyekolahkan anak sampai di jenjang SD. Penelitian beranggapan bahwa sebagian besar responden mempunyai pemberian intervensi gizi yang positif tidak berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Banyak hal dalam pendidikan nonformal yang dapat membuat pengetahuan menjadi baik dalam perawatan anak pencegahan stunting. Misalnya informasi dari bidan desa dan dari tenaga kesehatan lainnya di wilayah kerja Puskesmas Galis. Slide. Adapun kelebihan dari jurnalnya tersebut yaitu artikel ini menyoroti pemberian gizi spesifik pada anak usia 6-24 bulan dengan pendekatan transkultural sehingga didapatkan hasil yang lebih representatif dan holistik untuk diterapkan di komunitas. Pendekatan berbasis transkultur nursing juga memberikan dimensi lintas budaya, memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gizi anak dalam konteks budaya yang berbeda. Selanjutnya. Dan ada pun kekurangan dari jurnal tersebut, yaitu faktor lain yang membuat pemanfaatan teknologi cukup, tetapi dalam pemberian intervensi spesifik negatif pada penelitian ini adalah sikap dari tenaga kesehatan yang belum melaksanakan deteksi dini stunting dengan melakukan pengukuran tinggi badan tiap kali posyandu. Selain itu, edukasi atau penyuluhan tentang stunting dan pencegahan stunting belum dilakukan. Adapun solusi yang kami kaitkan itu yaitu pertama, memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu dan keluarga mengenai pemberian intervensi gizi spesifik. Hal ini dapat membantu mengatasi kekurangan dalam pemahaman dan penerapan intervensi gizi spesifik. Yang kedua itu adalah memberikan edukasi kepada tokoh masyarakat atau orang yang berpengaruh dalam kebudayaan masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam mengatasi konflik antara kebudayaan dan gaya hidup masyarakat dengan pemberian intervensi gizi spesifik. Yang ketiga itu adalah mendorong pengembangan kebijakan adat suku Madura yang mendukung pencegahan stunting. Selain itu, kebijakan rumah sakit dan norma masyarakat juga perlu diperhatikan agar mendukung kegiatan sehari-hari individu dan keluarga dalam pelaksanaan asuhan keperawatan berbasis budaya. Selanjutnya itu adalah mendorong peningkatan dukungan sosial dan keluarga dalam pemberian intervensi gizi spesifik. Hal ini dapat membantu mengatasi dampak negatif dan nilai budaya dan gaya hidup yang tidak mendukung. Selanjutnya itu adalah mengembangkan program kesehatan yang memperhitungkan faktor-faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi pemberian intervensi gizi spesifik. Dan yang terakhir yaitu
kampanye edukasi masyarakat. Lakukan kampanye edukasi masyarakat tentang stunting, faktor risiko, dan pentingnya deteksi dini. Gunakan media sosial atau poster dan materi pendukung lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tersebut. Next slide. Berikut kesimpulan yang kami berikan dari jurnal tersebut. Aplikasi transkultural nursing dalam memberikan perawatan kesehatan ini memainkan peran sentral sepanjang kehidupan manusia. Penguatan implementasinya melalui teknologi informasi memungkinkan pertukaran informasi yang efisien antara perawat dan pasien. Meskipun demikian, penelitian ini juga menyoroti kelemahan, termasuk kekurangan pemanfaatan teknologi dalam memberikan intervensi gizi spesifik dan hambatan budaya serta sosial yang mempengaruhi implementasinya. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 3. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 Rek 3 atas presentasinya. Untuk selanjutnya itu dari kelompok 4 Rek 4 dengan durasi masih Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nurse Ida dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan saya Diola Kafasmi bersama rekan saya Nabila Febri Panglipun Tias. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai aplikasi transkultural nursing sepanjang jalur kehidupan manusia dan pada berbagai masalah kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi. Next slide. Baik, berikut adalah rekan-rekan kami. Next slide. Baik, untuk latar belakang dari jurnal yang kami ambil itu angka kejadian malnutrisi dan gizi buruk pada usia anak-anak hingga remaja di Indonesia sangatlah tinggi dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Di wilayah Madura, terutama Sumeneb, secara keseluruhan memiliki 8,6% kejadian malnutrisi dan 20,9% tingkat malnutrisi terjadi pada anak-anak. Orang Madura kebanyakan masih mempercayai dukun dan nasihat orang tua atau sesepuh daripada petugas kesehatan. Budaya Madura adalah melarang makanan yang berasal dari sumber hewani, yaitu telur dan ikan, dan sayuran berupa nanas dan terong selama kehamilan. Pembatasan tersebut dapat berdampak negatif pada pertumbuhan bayi dan status gizi anak. Untuk mengatasi permasalahan di atas dapat dilakukan dengan penerapan model asuhan keperawatan berbasis budaya atau transcultural nursing. Transcultural nursing sendiri merupakan bentuk asuhan keperawatan humanistik yang berfokus pada perilaku individu dan berkelompok serta proses yang terlibat dalam mempertahankan atau meningkatkan perilaku kesehatan atau mengurangi rasa sakit baik secara fisik maupun psikokultural sesuai dengan latar belakang budaya. Implementasi keperawatan transkultural dapat dilakukan menggunakan 3 strategi, yaitu mempertahankan, merestrukturisasi, dan bernegosiasi. Next slide. Untuk identitas jurnal sendiri yaitu judul jurnalnya sendiri yaitu The Effects of the Nursing Care Model Based on Culture to Improve the Care of Malnourished Children in Indonesia. Untuk penerbitnya sendiri yaitu ID Design Press. Untuk penulisnya itu Abdul Aziz Alimul Hidayat Musyrifatul Uliyah dengan tanggal terbit 15 April 2019. DOI-nya linknya berikut dipaparkan di PPT untuk volumenya 7. Untuk jumlah halaman yaitu 6 halaman. Next slide. Dari analisis data tersendiri yaitu ada seluruh data dimasukkan ke dalam Statistical Package for the Social Sciences atau SPSS versi 19 dan dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Analisis statistik menggunakan uji T untuk data yang berdistribusi normal dan uji
Man-Whitney untuk data yang tidak berdistribusi normal. Validitas dan reliabilitas kuesioner diuji dengan menggunakan Cronbunch Alpha. Next slide. Berikut adalah metode dari jurnal, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh model asuhan keperawatan berbasis budaya dalam meningkatkan praktik pengasuhan gizi buruk pada anak Madura. Penelitian ini menggunakan metode studi kuasi eksperimental untuk menguji pengaruh model asuhan keperawatan berbasis budaya terhadap peningkatan asuhan pada anak Madura yang menderita malnutrisi atau pemanfaatan teknologi, pelayanan kesehatan, keyakinan dan filosofi, nilai budaya dan gaya hidup, alasan ekonomi, respon keperawatan berdasarkan budaya, perilaku pengasuhan anak, dan status gizi buruk di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu, dan dari 102 keluarga yang terdiri dari 52 keluarga diperlakukan perlakuan kelompok A dan 50 keluarga di kelompok kontrol atau kelompok B. Untuk hasilnya sendiri itu berdasarkan hasil survei didapatkan hasil bahwa adanya keterkaitan antara model keperawatan dalam meningkatkan praktik pengasuhan di kalangan ibu Madura mengenai gizi, dan hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil survei dan analisa yang mana peneliti melakukan perbandingan antara status gizi kelompok masyarakat sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Hasil mengatakan bahwa intervensi keperawatan yang dilakukan selama 2 bulan berbasiskan budaya menunjukkan adanya perbedaan signifikan secara statistik dalam status malnutrisi antara kedua kelompok. Data membuktikan pada kelompok yang melakukan intervensi menyatakan perubahan status gizi buruk mengalami penurunan bahkan beberapa hari kembali normal. Next slide. Untuk studi literaturnya sendiri, itu suku Madura, terutama di Sumeneb, memiliki tingkat gizi buruk tinggi, yang khususnya pada anak-anak yaitu 20,9%, dan patriarki dalam budaya Madura menyebabkan perempuan kekurangan akses ke layanan kesehatan. Diperparah dengan kepercayaan pada dukun dan nasihat keluarga, pembatasan makanan selama hamil berdampak negatif pada pertumbuhan anak. Jurnal ini membahas penerapan model asuhan keperawatan berbasis budaya atau transkultural untuk meningkatkan pelayanan anak Madura gizi buruk. Hasil penelitian menunjukkan model ini mempengaruhi praktik keperawatan khususnya pada keluarga dengan balita gizi buruk, menyoroti pentingnya budaya pengasuhan. Next slide. Berikut adalah kasusnya, yaitu seorang ibu datang ke rumah sakit membawa anaknya yang balita berumur 4 tahun dengan keluhan bahwa anaknya sulit untuk makan dan berat badan anaknya tidak bertambah. Perawat menanyakan tentang pola makan anak dari bayi hingga sekarang dan didapatkan bahwa si anak selama dalam kandungan tidak mendapatkan makanan bersumber hewani atau telur dan ikan dan sayur-sayuran berupa nanas dan terong dikarenakan dilarang pada budaya Madura. Ibu juga memberikan pisang campur pada nasi kepada anaknya pada usia 1 minggu. Untuk pembahasan diskusi yaitu pada kasus terdapat informasi bahwa masih banyak anak-anak yang mengalami gizi buruk karena kebudayaan yang sebenarnya salah dan tidak cocok dengan ilmu kesehatan yang ada dalam pemenuhan gizi anak. Contoh tindak kebudayaan yang tidak cocok adalah anak diberi makan pisang dan nasi sebelum 2 tahun, ASI pertama dibuang, dan ibu yang tidak boleh makan protein hewani selama hamil. Dan kasus ini dapat ditangani dengan prinsip transkultural nursing, yaitu restrukturisasi, dan yang mana restrukturisasi ini dapat dimulai dengan mengajarkan cara mengetahui anak mendapat gizi seimbang atau tidak. Contohnya dengan IPPGBM, yaitu elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, dengan tujuan mengetahui masalah gizi anak, evaluasi kinerja, dan intervensi yang perlu dilakukan. Next slide. Untuk pembahasannya sendiri, itu selain memanfaatkan IPPGBM, kita dapat memanfaatkan teknologi lain seperti mHealth. Dalam mHealth juga memudahkan perawat dalam menyusun rencana asuhan keperawatan, karena seluruh data dan informasi terdapat secara lengkap di sana. Selain itu, dalam era modernisasi saat ini, perawat dapat menggunakan aplikasi Quizzes sebagai media pendidikan kesehatan.
Quizzes menjadi aplikasi permainan pendidikan naratif dan fleksibel yang dapat digunakan sebagai sarana menyampaikan materi serta media evaluasi pembelajaran yang menarik. Selain itu, aplikasi Lift Up juga dapat digunakan sebagai konseling online dalam menghadapi gejala gangguan psikologis dan gangguan fisiologis akibat bullying. Dan jurnal ini menyimpulkan bahwa model perawatan dapat meningkatkan praktik pengasuhan di kalangan ibu Madura terkait gizi, dan keperawatan transkultural dapat digunakan dalam 3 cara, yaitu yang pertama, mempertahankan budaya positif, yang kedua, melakukan negosiasi atau mengakomodasi budaya jika budaya tersebut tidak bertentangan dengan pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah menstrukturisasi budaya jika budaya tersebut tidak bertentangan dengan pelayanan kesehatan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya izin untuk melanjutkan, yaitu selanjutnya dampak dari model asuhan keperawatan yang didasarkan pada budaya terhadap perawatan. Intervensi keperawatan berbasis budaya selama 2 bulan signifikan meningkatkan pemanfaatan teknologi perawatan kesehatan dibanding kelompok kontrol dengan UJT yaitu 14,12 P kurang dari 0,001. Partisipan kelompok intervensi yakin bahwa perawatan anak dengan memanfaatkan budaya lokal lebih berhasil daripada kelompok kontrol. Nilai budaya dan manifestasi meningkat secara signifikan setelah intervensi. Namun dari segi ekonomi tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok intervensi dan kontrol dalam meningkatkan perawatan anak. Respon keperawatan yang baik berdasarkan budaya lebih terlihat pada kelompok intervensi. Perilaku perawatan anak mengalami peningkatan positif secara signifikan pada kelompok intervensi dibanding kelompok kontrol dengan T yaitu 16,43 dan P kurang dari 0,001. Selanjutnya yaitu dampak model asuhan keperawatan berdasarkan budaya terhadap status malnutrisi. Intervensi keperawatan berbasis budaya selama 2 bulan menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik dalam status malnutrisi antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Data menunjukkan bahwa pada kelompok intervensi terjadi perubahan status gizi. Sebelum intervensi, tidak ada responden yang berstatus gizi normal. Namun, setelah intervensi terdapat 39 responden yang berstatus gizi kurang menjadi normal. Dengan demikian, presentase responden dengan status gizi kurang menurun dari 60,8% menjadi 11,8%, sedangkan responden dengan status gizi buruk menurun dari 37,3% menjadi 9,8%. Hal ini berbeda pada kelompok kontrol, di mana tidak terjadi perubahan yang signifikan pada jumlah responden dengan status gizi kurang dan gizi buruk. Next slide. Nah, untuk masalah dari jurnal tersebut yaitu malnutrisi di Sumeneb, terutama pada anak-anak, meningkat karena patriarki dalam masyarakat Madura. Perempuan memiliki posisi rendah dan minim akses terhadap layanan kesehatan saat hamil atau pasca melahirkan. Masyarakat cenderung lebih percaya pada dukun daripada petugas kesehatan. Tinggal bersama keluarga membuat keputusan pengobatan bergantung pada orang tua atau keluarga. Tradisi melarang konsumsi telur, ikan, nanas, dan terong selama kehamilan memperburuk kondisi. Budaya memberikan pisang dan nasi kepada bayi pada usia 1 minggu, tapi jika kelaparan, anak tidak mendapatkannya. Lebih parahnya lagi, jika anak sakit, ibu minum obat, dan prioritas pemberian makanan lebih kepada suami daripada anak-anak karena suami dianggap pencari nafkah. Untuk solusinya yaitu peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan melalui pendidikan kesehatan ke masyarakat, menginformasikan dampak negatif dari kepercayaan pada dukun dibandingkan pelayanan kesehatan, mengembangkan peran perempuan untuk mendorong peningkatan posisi perempuan dalam masyarakat, dan juga meningkatkan akses layanan kesehatan dengan mendirikan pusat kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat. Next slide. Untuk kelebihan dari jurnal sendiri yaitu terdapat relevansi tema, kemudian menyajikan solusi potensial dengan mengusulkan penerapan model asuhan keperawatan, ukuran sampel yang memadai, instrumen pengukuran yang komprehensif. Next slide. Selanjutnya yaitu tahapan intervensi yang terinci, pendekatan jangka pendek yang efektif, pendekatan Leyniger yang terintegrasi, analisis statistik yang mendalam. Next slide. Untuk kekurangannya yaitu adanya perspektif satu sisi, kemudian kriteria inklusi yang terlalu spesifik, dan juga keterbatasan waktu penelitian. Untuk kesimpulannya yaitu transcultural nursing adalah bentuk asuhan keperawatan humanistik yang mengacu pada perilaku individu dan kelompok, serta melibatkan proses dalam mempertahankan atau meningkatkan perilaku kesehatan atau juga mengurangi rasa sakit, baik secara fisik maupun psikokultural sesuai dengan latar belakang budaya. Fokus perawat dalam transcultural nursing adalah menghubungkan sistem perawatan agar tidak terjadi culture shock. Next slide.
Untuk sarannya yaitu peran orang tua sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman klien, khususnya untuk anak usia prasekolah, sekolah, dan juga remaja. Maka dari itu, sasaran pendidikan kesehatan tidak hanya berfokus pada anak usia prasekolah, sekolah, dan remaja, tapi juga pada orang tua. Selain itu, dalam pelaksanaannya, perawat atau tenaga kesehatan lainnya dapat memanfaatkan media yang menarik atau dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi dan sistem informasi, yaitu dengan pelayanan kesehatan jarak jauh atau mobile health. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 atas presentasinya. Baik, karena dari seluruh kelompok sudah melakukan presentasi, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh banget buat langsung raise hand aja ya. Jangan lupa untuk menyebutkan nama, kelas, dan juga untuk kelompok berapa pertanyaannya. Yuk, teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung raise hand aja. Atau di kolom chat misalnya ada kendala dalam on mic. Atau mungkin sudah tidak ada yang bertanya, mungkin Mbak Andini, Mbak Kemala Andini. Atau mau langsung. Ini Ya, boleh, nggak teman-teman, apa-apa. sekali lagi teman-teman diingatkan, mungkin kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau di kolom chat ya, kalau nggak bisa on cam, on cam, on mic. Oke, Nas, mungkin dari teman-teman belum ada yang mengajukan pertanyaan. Oke. Ya, terima kasih, Nas. Saya Kemala Sumai selaku moderator, izin pamit undur diri. Kurang lebihnya Baik. mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Baik. ke Nas Ihda. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kemala Andini ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah presentasi ya. Mungkin tidak bertanya karena cukup jelas mungkin ya, karena aplikasi bagaimana kan kita berbasis pada transculture. Tadi sudah ada 4 kelompok 1 mengangkat isu tentang pernikahan dini ya. Nah, nanti kaitannya dengan kesehatan reproduksi, kemudian kelompok 2, 3, dan 4 tadi kaitannya dengan gizi ya, dengan berbagai macam sudut pandang, ada yang memandang budaya letek tadi ya, kemudian stunting, kemudian mengangkat kebudayaan dari suku tertentu Madura ya, terkait dengan pola asuh gizinya, kemudian pola akses pelayanan kesehatan dan ya. Jadi pada dasarnya semuanya dari semua yang tadi sudah teman-teman sampaikan tadi dengan baik ya, ada yang dari jurnal langsung dilakukan penelitian dan seterusnya tadi ya. Nah, jadi kita dalam melakukan perawatan ya, perawatan itu tidak hanya fokusnya pada individu atau mungkin keluarga atau komunitas yang sedang mengalami penyakit ya, tapi termasuk layanan kesehatan itu termasuk ke dalam fase pra ya, atau fase prevensi. Nah, jadi yang di masyarakat itu lebih kita tekankan pada aktivitas sakit. Jadi kebudayaan ini menjadi salah satu faktor atau salah satu etiologi pencetus timbulnya sakit ya, atau penyakit yang terjadi pada individu. Nah, kita dengan melakukan perawatan menggunakan pendekatan psikososial dan kebudayaan ya. Nah, ini kita adalah di budaya, bagaimana kita bisa mengkaji ya, tidak hanya dari sisi individu saja ya, pada saat kita menerima pasien misalnya, kemudian kita tidak hanya mengkaji dari sisi yang dilakukan oleh si individu yang sakit tersebut, tetapi kita juga harus mengkaji lebih dalam dari faktor sisi budaya dan seterusnya, kira-kira
apakah ada hal-hal yang bisa memprovokasi atau menyebabkan penyakit atau sakit yang dialami saat ini, ya. Atau mungkin itu, atau mungkin status kesehatan masyarakat, ya, seperti tadi kesehatan reproduksi. Nah, ada budaya pernikahan dini. Nah, bagaimana kita bisa menjembatani, ya, karena pernikahan dini itu kalau secara kesehatan bisa menimbulkan masalah, ya. Jadi kita harus bisa menjembatani dari kebudayaan yang sudah ada, ya, dengan ada berapa kemarin 3 ya, ada yang diterima, ada yang Nah, kira-kira kebudayaan yang ada ini, ya, contohnya pernikahan ini, pernikahan dini itu perlu diapakan, direvisi, ataukah diterima, ataukah direstrukturisasi. Ya, tadi sudah disampaikan oleh kelompok perlu direstrukturisasi, ya, karena memang kebudayaan ini kurang pas, gitu ya, tidak tepat atau bertentangan dengan kesehatan. Jadi perlu direstrukturisasi, melakukan pendekatan budaya, ya, kepada masyarakat supaya perlahan-lahan bisa beralih, ya, ke kebudayaan baru yang lebih menyehat. Kemudian yang kelompok 2, 3, dan 4 tadi isunya tentang nutrisi, ya, semuanya sama, mulai nutrisi eksklusif, ya, untuk bayi. Jadi kalau itu tidak boleh, ya, kalau eksklusif wajib hukumnya ASI, ya. Jadi kalau ada nego-nego kayak pemberian letek dan seterusnya tadi sampai air kelapa dan seterusnya, nah itu perlu direstrukturisasi, ya. Restrukturisasinya itu yang perlu kita perhatikan, ya, supaya tidak menimbulkan defense yang kuat dari masyarakat, ya, karena itu dianggap sebagai budaya turun temurun dari leluhur, gitu ya, karena masyarakat kita itu lebih mantep, gitu ya, lebih percaya pada leluhur, gitu ya, dibandingkan dengan fakta-fakta atau logika-logika atau bukti-bukti ilmiah yang ada. Jadi kalau kita memandang, kalau kita menginvestigasi ini budayanya benar atau salah, insya Allah bisa, ya. Kita gampang dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa mengidentifikasi mana kebudayaan yang benar, mana yang salah, gitu ya, mana yang perlu dimodifikasi. Cuman yang menjadi sulit nanti adalah ketika kita proses kita merevisi, ya, atau merekonstruksi budaya itu menjadi budaya yang lebih benar. Nah, itu pendekatannya itu yang perlu kreativitas seorang perawat, ya, bagaimana supaya pesan yang kita berikan, pesan yang benar tentang itu, ya. Jadi intinya kita harus melibatkan budaya, ya, dalam proses perawatan, baik itu individu, keluarga maupun komunitas, ya, atau masyarakat secara global juga kita harus memperhatikan kaidah-kaidah budaya yang sudah ada di masyarakat kita supaya kita bisa berjalan ini, ya, seirama, gitu ya, seiring berjalan bersama, kesehatan berjalan, kemudian kebudayaan ada, ya, tapi kebudayaan yang bisa menunjang kesehatan, ya. Kebudayaan ini fokusnya kebudayaan terkait dengan aktivitas atau perilaku kesehatan, ya. Jadi kalau budaya itu kan luas sekali. Budaya yang kayak seni, kayak gitu-gitu. Nah, kita lebih fokus ke budaya kaitannya dengan perilaku kesehatan, gitu, ya. Oke, baik teman-teman semuanya, ada yang mau menambahkan mungkin? Sudah, tidak ada? Cukup, ya, jelas, ya. Oke, kalau saya lihat dari makalahnya tadi sudah teman-teman sudah bagus, ya, memfiltrasi, mensintesis, ya, bagaimana aplikasi transkultural ke dalam perawatan pasien, ya, maka pendekatan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin bisa kita akhiri. Oh ya, nanti makalahnya dikumpulkan. Ya. VLM-nya enggak tahu, saya kok nggak bisa buka VLM, ya. Nanti saya kasih tahu Mbak Ani, ya, kalau sudah saya buatkan tempat pengumpulan. Nanti yang lainnya nanti akan saya lakukan penilaian dari hasil analisisnya di ruang pengumpulan. Ya. Oke, ada yang mau menambahkan?
Cukup, Nars. Cukup ya. Oke, kalau cukup mungkin bisa kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatian teman-temannya. Mohon maaf mengganggu waktu baginya ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Terima kasih. terima